Halo guys, jadi sekarang kita bahas elektrokimia. Jadi elektrokimia itu bisa digunakan sebagai sumber energi. Ini ya. Nah, di elektrokimia itu reaksi intinya itu reaksi redoks. Nah, seperti yang sebelumnya ada kita pelajari kan, reaksi redoks itu terdiri dari reduksi, oksidasi. Oksidasi itu pelepasan elektron, reduksi itu pengambilan elektron. Nah, kayak gini lah dia. Misalkan oksidasi Na kan awalnya biloxnya itu 0. Gimana sih? Na biloxnya awalnya itu 0. Nah, dia jadi positif 1. Dia melepaskan elektron. Gitu. Na itu sebagai reduktor karena dia yang melepaskan elektron. Dia menyebabkan zat lain itu mengalami reduksi. Nah, baru yang ini Cl2 bilox awalnya itu 0. Nah, dia mengambil 2 elektron, dia jadi Cl- biloxnya itu -1. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini ditambahkan, itu jadi reaksi redoks total. Na-nya jadi Na+, Cl2-nya Cl-. Nah, cara menjumlahkannya itu kita harus menyamakan jumlah elektron gitu. Misalkan ini 1, ini 2. Berarti ini dikali 2 dulu, baru ini dikali 1. Ini 2 Na tambah 2 Na jadi tambah 2 emin. Nah, baru bisa tambahkan ke sini hasilnya ini. Gitu. Lanjut. Nah, ini cara menyatakan redoks. Ini udah pernah dipelajari di yang sebelumnya. Nah, ini ada 2 metode ya. Yang pertama itu ada metode setengah reaksi. Kalau setengah reaksi itu reaksinya dipisah-pisah. Yang pertama reduksi, yang kedua oksidasi. Gitu. Nah, nih misalkan ini belum setara. Nah, kita tengok, kita bagi-bagi. Yang mengalami reduksi itu yang mana, yang mengalami oksidasi itu yang mana. Nah, di sini Al-nya itu bilox awalnya itu 0, sini positif 3. Ini positif 3. Ini awalnya positif 2, jadi 0. Nah, Al-nya itu kan biloxnya itu naik. Dia tambah 3. Kalau Cu itu dia berkurang 2. Nah, berarti si Al itu mengalami oksidasi. Si Cu2 plus itu mengalami reduksi. Nah, baru kita bisa pisahkan reaksinya. Yang pertama itu misalkan reduksinya itu Cu. Nah, Cu2 plus dia jadi Cu. Nah, dia berarti harus mengambil 2 elektron biar dia biloxnya jadi 0. Gitu. Kalau Al berarti dia dari 0 dia jadi Al plus 3. Nah, berarti dia itu melepas 3 elektron gitu. Biar menekan kiri sama itu loh. Ini kan 0. Nah, ini juga 0. Gitu. Nah, baru setelah itu ini dijumlahkan. Cara menjumlahkannya kita samakan dulu jumlah elektron yang bereaksi. Ini 2, ini 3. Berarti biar sama, ini dikali 3 kali 2. Nah, ini dia. Ini dikali 3, jadi ini. Kali 2, jadi ini. Baru dijumlahkan. Tuh. Nah, baru. Nah, ini udah metode yang lainnya. Tadi setengah reaksi. Oh, ini juga sama setengah reaksi.
tapi dia itu ada suasana asam. Nah, yang tadi kan kayak biasa, kayak hanya Al sama Cu gitu. Nah, ini itu udah ada O-nya gitu. Nah, jadi kita bagi dua dulu. Nah, di sini kita cari biloxnya satu-satu. Di sini CR-nya positif 12 bagi 2 berarti positif 6. Ini negatif 2, ini positif 2, ini positif 3, ini positif 3. Nah, ini ke sini itu dia kan naik, ini turun, berarti reduksi. Kalau ini ke sini, dia tuh naik berarti oksidasi. Nah, berarti kita bagi dua. Reduksi itu Cr2O7-. Ini jadi Cr13. Kalau oksidasinya itu berarti Fe2 plus jadi Fe13 ini ya. Gitu. Baru, nah di sini kita harus menyetarakan atom selain H dan O. Nah di sini itu, nah di reaksi apa ini? Reduksi kan Cr-nya itu ada dua di kiri. Nah berarti di kanan juga harus ada dua. Berarti dikali dua. Kalau Fe-nya sama. Nah baru kita setarakan O. Di sini kan O-nya ada 7. Nah, kita menyetarakan O dengan menambahkan H2O. Kan di sini ada 7, kan H2O itu O-nya 1. Berarti biar sama di sini kita kalikan 7 H2O. Jadi di kanan ada 7O, di kiri ada 7O. Baru yang terakhir itu menyamakan jumlah H dengan menyamakan jumlah H plus. Oh, di sini tadi gak ada O, jadi nggak kita tambahin. Nah, yang di sini di kanan ada 14H. Berarti di sini kita tambahkan 14H plus di apa sih? Di kiri. Biar kanan kiri sama. Nah, berarti ini udah 14, ini udah 14. Gitu. Baru baru uh, baru kita tambahkan elektron menyetarakan muatan. Nah, dari sini kan di sini ada 14. Kalau muatan berarti sini ada plus 14. Di sini plus di sini plus 14, di sini negatif 2. Di sini positif 6. Nah, ini jumlahnya berarti positif 12. Ini positif 6. Berarti di sini kan elektron itu negatif. Berarti kita harus kurangi 6. Biar positif 6 plus 6, 6 elektron. Gitu. Di sini 6 elektron. Nah, baru yang di bawahnya itu beda satu muatan aja. Ini positif 3, ini positif 2. Berarti di sini tambah 1 elektron. Muatannya sama. Nah, di sini kan elektronnya 1. Di sini 6. Biar bisa kita jumlahkan, berarti kita samakan jumlah elektron. Ini kali 1, ini kali 6. Tuh. Ini udah kali 1, ini kali 6, jadi ini baru dijumlahkan. Sini. Nah, elektron kan ada di dua-dua, jadi bisa mati. Nah, hasilnya ini. Begitu. Nah, kalau uh, bahasa itu, nih, setelah tadi kita, setelah selesai, nah tadi, setelah ini selesai, kalau dia dalam suasana basah, kita tambahkan OH- di kedua sisi. Misalkan di sini ada 14H plus. Kita tambahkan 14 OH- di kanan sama di kiri. Nah, ini kan jadi air. 14 air, di sini ada 7 air. Berarti mati, ini tinggal sisa H2O. Jadi gini. H2O-nya jadi di kanan. Baru ada OH- di kiri. Itu. Oke. Nah, sekarang kita ke sel galvanik atau sel volta. Nah, sel volta ini reaksinya itu berlangsung secara spontan.
uh, dia berlangsung secara spontan. Contohnya ini, dia itu tembaga dimasukkan ke dalam perak nitrat. Nah, nanti di gelas kimianya itu dia terbentuk larutan warna hijau, warna biru. Nah, ini sebenarnya udah salah satu contoh sel volta gitu. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk menghasilkan energi listrik. Karena kita itu memanfaatkan aliran elektron dari reaksi redox. Nah, contohnya ini yang kayak tadi. Tapi yang tadi kan dalam satu wadah, yang ini dalam dua. Baru dia dihubungkan kabel. Nah, ini ada anoda. Ini ada katoda. Nah, di sini itu kita masukkan AgNO3. Yang di sini itu kita masukkan CuNO3 dua kali. Mungkin. Nah, baru kita ada apa namanya? Jembatan garam. Nah, jadi di sini itu yang reaksi yang terjadi itu ini Ag plus itu tereduksi jadi Ag. Nah, baru Cu itu teroksidasi jadi Cu2 plus. Nah, nanti atau ada di apanya? Nah, jadi si Cu itu nanti awalnya teroksidasi. Jadi yang pertama kali terjadi itu oksidasi. Oksidasi terjadi, dia menghasilkan elektron. Nah, elektron itu mengalir. Nah, Cu yang bereaksi itu yang ini, yang batang ini. Nah, Cu-nya jadi Cu2+, dia akan menghasilkan elektron. Elektronnya itu mengalir ke katoda. Nah, di sini kan berarti ada elektron flow, berarti ada arus listrik. Nah, baru elektronnya itu kan udah nyampe di katoda. Nah, kan di larutan ini ada ion Ag+. Nah, ion Ag+ ini menangkap elektron yang dari anoda tadi, dia jadi mengendap jadi Ag padatan. Ini Ag padatannya. Jadi dia ke sini. Kenapa dia ke sini? Karena elektronnya paling dekat di sini gitu. Oke. Nah, jembatan garamnya ini digunakan untuk menyamakan muatan. Nah, ini kan elektronnya nanti di warnanya nggak sampai. Elektronnya kan nanti keluar ke sini. Nah, berarti ini jadi makin positif karena elektronnya dikit. Ini elektronnya jadi banyak gitu. Atau terbalik? Iya, ini elektronnya jadi banyak. Nah, sebenarnya elektronnya kan bereaksi sama Ag+. Nah, di sini sisa NO3 min kan banyak. Berarti dia makin negatif. Kalau yang ini kan Cu2 plusnya keluar. Berarti ini makin positif. Gitu. Nah, karena ada ketidaksamaan muatan, kita pakai ini jembatan garam. Biar nanti jembatan garam ini berisi ya garam. Nanti misalkan di sini Na plus sama Cl min. Karena ini positif, berarti Na plusnya ke sini. Biar dia jadi muatannya nol lagi. Karena ini positif, Cl minnya ke sini. Gitu. Lanjut. Nah, ini reaksi sel total kayak yang tadi. Awalnya, kan awalnya itu Ag plus. Enggak, deh. Awalnya itu Cu.
Ini itu Cu jadi Cu2+. Nah, ini oksidasi. Reduksinya itu 2Ag plus tambah 2 elektron jadi 2Ag. Biar sama elektronnya makanya dikali 2. Nah, baru dijumlahkan jadi gini. Selesai. Nah, ini elektroda. Kita sekarang bahas elektroda. Elektroda itu ada 2, katoda sama anoda. Nah, di sini kita jangan bahas plus minusnya dulu. Nah, katoda itu tempat reduksi terjadi. Anoda itu tempat oksidasi terjadi. Nah, dioksidasi kan misalkan tadi Cu jadi Cu2+ tambah 2 min. Ini kan oksidasi. Nah, dia kan berarti menghasilkan elektron. Nah, elektronnya itu yang mengalirkan. Nah, berarti karena di anoda banyak elektron, dia itu bermuatan negatif. Nah, katoda kan tempat reduksi. Reduksi tadi, misalkan tadi, mana sih? Misalkan tadi Ag plus jadi Ag, ini tambah elektronnya. Nah, dia kan elektronnya dipakai gitu loh. Nah, berarti si katoda ini nanti bermuatan positif. Begitu. Kayak apa ya? Kayak ya biasa. Elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Nah, kan elektron tadi mengalir dari anoda ke katoda. Berarti anodanya itu negatif, katodanya positif. Yang perlu kita ingat itu, anoda itu tempat oksidasi, katoda itu tempat reduksi. Cara ingatnya itu anoda. Nah, anoda kan dari huruf vokal A. Berarti dia oksidasi. Oksidasi itu juga huruf vokal gitu loh. Vokal sama vokal. Baru yang katoda kan dari K, baru reduksi. Itu. Nah, uh, di mana-mana katoda itu tempat reduksi. Anoda itu tempat oksidasi. Nah, hanya itu yang perlu diingat. Karena positif negatifnya gak selalu katoda positif, gak selalu anoda negatif. Gitu. Lanjut. Sekarang jembatan garam. Nah, ini yang tadi. Ketika reaksi berlangsung, ion Cu hasil oksidasi melarutan dan mengitari anoda. Nah, kayak tadi ya. Nah, misalkan Ag, ini tadi Cu. Nah, ini kan Cu-nya menghasilkan Cu2+. Berarti di sini ada banyak Cu2+. Nah, Cu2+ ini, nah, nah, kan Cu2+ tadi ada di anoda. Nah, berarti di anoda itu kelebihan ion positif. Ngerti nggak? Kayak Cu2+-nya tadi banyak di larutan anodanya. Nah, karena itu baru yang di Ag ini kan Ag plusnya terpakai. Berarti tersisa NO3 min banyak di sini. Nah, berarti ini jadi larutan yang negatif, yang larutan positif. Nah, jembatan garamnya, kan ada ini misalkan KNO3. Nah, jembatan garamnya ini menetralkan. Ini positif, berarti NO3-nya ke sini. NO3 min. Biar netral larutannya. Yang ini K plusnya jadi ke sini. Biar netral juga larutannya. Gitu. Oke. Nah, sekarang notasi sel. Nih, sel notasi sel. Cu dioksidasi Cu2+, Ag+, reduksi jadi Ag. Ini.
Ini yang tadi yang kita tengok sel voltanya. Nah, dia di sini itu di sebelah kiri itu ini itu oksidasi. Yang ini itu reduksi. Tuh. Nih, kiri itu oksidasi, kanan itu reduksi. Nah, ini yang ganda ini, yang garis ini itu jembatan garam. Itu yang pisahkan setengah reaksi nih, yang oksidasi sama yang reduksi. Nah, kalau yang ini, yang satu ini, yang garis satu ini, itu memisahkan fasa, mewakili batas antar fasa, gitu. Misalkan kita kita delta AL AL tambah CU2 plus ini jadi CU. Ini kan dikali 2, ini dikali 3. Nah, nanti kita cara nuliskan notasi selnya itu, yang pertama oksidasi. Oksidasi berarti dari Kl solid ini jadi Al3 plus aquos, baru ada jembatan garam. Nah, dia ada jembatan garam, baru kita nuliskan reduksi. Yang reduksinya kan CU2 plus aquos, baru ada CU solid. Nah, ini notasi selnya. Tuh. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, ini contoh lain. Nah, ini yang oksidasi Fe. Oksidasi Fe. Ini kayak yang biasa. Nah, tapi reduksinya itu apa sih namanya? Produk-produknya itu banyak gitu. Nah, jadi kita itu nuliskannya kalau nah kita lanjut. Uh, nah, kalau misalkan kayak tadi dia itu kan misalkan nih dia uh, reaktan sama apa itu banyak banyak fasa. Nah, kita nuliskannya itu namanya. Nah, PT-nya yang nah kita lanjut. Nah, misalkan tadi fasanya fasanya beda.
Nah, fasa yang sama itu dibuat dalam koma, baru yang satu lagi yang dikasih garis kayak yang ini. Misalkan ini aqueous semua, berarti dia di kiri semua pakai koma, baru PT-nya di kanan. Ini contohnya. Contohnya itu, misalkan ini kan. Nah, disuruh tuliskan setengah reaksi anoda dan katoda. Nah, di sini itu Fe-nya dilakukan 0. Yang ini positif 3, yang ini positif 2. Nah, berarti Fe ke sini itu oksidasi, yang ini itu reduksi. Nah, berarti yang oksidasi itu dari Fe solid ke F2+. Nah, berarti ini kita di sini dia mengeluarkan 2 elektron. Baru yang reduksi dia dari Fe3+, dia jadi Fe2+. Nah, berarti dia di sini ngambil 2 elektron. Makanya kalau ditambahkan, ini kan kali 1, ini kali 2. Jadi Fe2+-nya nanti 3, yang ini Fe3+-nya 2. Serta notasi selnya berarti yang awal itu Fe solid, dia jadi Fe3+, Fe2+ aqueous. Baru ada campuran garam, dia dari Fe3+ jadi langsung koma E2+ aqueous. Tuh. Kalau misalkan dia pakai elektrodanya Fe, dia juga bisa di sini Fe solid. Baru yang B, buatkan sketsa sel galvanik. Ini ya. Atau jangan Fe, nanti Fe-nya apa? Mungkin PT solid. Nah, contoh ini ada garam, baru ini ada Fe, yang ini E, yang ini PT. Kita buat ini. Nah, di ada NO kali. Yang di sini itu NO3 kali. Tuh. Nah, berarti kan Fe-nya nanti mengeluarkan elektron. Itu elektronnya ke sini. Berarti nanti elektron terus ini jadi Fe2+. Nah, Fe-nya ini dia 2+ gitu. Tuh. Oke. Nah, ini kan berarti dia oksidasi ya. Berarti dia anoda. Ini reduksi, ini dia katoda. Nah, karena elektronnya dari sini berarti ini negatif, ini positif. Oke. Baru ini dan beda potensial yang dihasilkan oleh sel volta. Ini biasa muat 1 ampere itu segini, 1 coulomb per second. Nah, berarti berapa elektron segini. Beda potensial. Nah, ini contohnya. Contohnya itu dia 1 molar AgNO3 sama 1 molar CuNO3 2 kali. Nah, dia dibuat sel volta. N0-nya itu 0,46 volt. N0 sel itu potensial sel. Sel. N0 sel itu sel standar. Nah, ini standar kenapa? Karena dia pakai 1 M larutan
sama suhunya keadaan standar. Di sini standarnya itu suhu tekanan ruang standar sama konsentrasi konsentrasi setiap larutan yang ada itu satu molar. Itu dia standar. Baru elektroda hidrogen standar. Nah, elektroda hidrogen standar itu 0 volt. Nah, dia itu make ini ada PT, baru H plus, ini larutan H plus 1 molar. Nanti dia menghasilkan apa? H2. Ini gas H2-nya gitu. Nah, kita lanjut. Oh, ini hanya katoda ya, yang 0 volt. Oke, ini contohnya dia kita mau menghitung potensial elektroda Cu. Nah, kan elektroda hidrogen standar ini tadi E1. Nah, ini reaksi total di sini itu di 0,34 volt. Nah, reaksinya itu Cu2 plus mengalami jadi katoda, anodanya itu H2, anoda ya, hidrogen standar. Nah, kita itu membuat ini menghitung ini potensial reduksi standar tembaga. Nah, ini 0, tadi E0-nya ini 0. Nah, ini kan dalam keadaan standar 1 molar gitu. Berarti itu kita pakai rumusnya. E0 sel itu E0 sel zat tereduksi dikurang E0 zat teroksidasi. Di sini yang tereduksi tadi itu kan Cu2 plus. Yang teroksidasi itu H2. Nah, ini dia jadinya. Ya, teroksidasi itu H2. Ya. Tapi yang di E0 ini kita makan H plus. Nah, ini karena E0 selnya tadi 0,34, baru yang ini 0. Jadi hasilnya E0 Cu2 0,34. Nah, ini contoh lain. Itu Zn itu ada anoda. Tadi kan jadi katoda Cu-nya. Ini anodanya jadi Zn-nya juga. Reaksinya gini, H plusnya tereduksi, Zn-nya teroksidasi. Nah, kayak yang tadi, E0 sel itu berarti H plus kurang Zn2 plus. Ini tadi positif 0,76, yang ini 0. Berarti Zn2 plus itu negatif 0,76. Nah, itu semuanya udah ada tanya. Nah, apa sih deret? Nah, lanjut. Nah, tadi itu nilai apa sih? Potensial reduksi standar itu udah ada ininya, datanya. Nah, ini itu kita buat namanya itu direct volta. Nah, jadi dari paling bawah ke paling atas itu E0-nya itu makin positif. Makin positif. Berarti E0 ke bawah E0-nya makin negatif. Nah, kalau E0-nya itu makin positif, dia itu berarti nah, kan sel volta itu ini. Kalau ke atas itu dia
berarti E0-nya makin positif. E0 yang makin positif ini berarti dia makin suka direduksi. Kan potensial reduksi standar. Berarti kalau E0-nya makin positif, dia makin suka tereduksi. Nah, berarti makin negatif, makin ke bawah itu makin suka teroksidasi. Nah, berarti kalau tereduksi kan dia jadi uh, oksid, oks, oksidator yang kuat. Nah, tapi kalau dia lebih suka dioksidasi berarti dia reduktor yang kuat gitu. Nah, ini contohnya Ag sama Cu. Nah, ini di sini kan Ag-nya itu tereduksi, Cu-nya itu teroksidasi. Nah, kalau dihitung nanti SL-nya itu berarti SL Ag+. Oh, ini misalkan kita disuruh cari Ag+. Nah, misalkan tadi E0-nya kan 0,34 si Cu. Kalau ini E-nya ini totalnya itu 0,46 volt. Nah, kayak biasa ini E0 nya tadi 0,46, Ag plus yang dicari, ECO2 plusnya itu 0,34. Nah, dapat. Nah, memprediksi kespontanan reaksi. Jadi, reaksi sel volta, dia itu spontan kalau selnya itu positif. Nah, misalkan ini Cl2 plus sama Br2 plus dimasukkan ke Cl min sama Br min. Misalkan kondisinya standar. Nah, Cl min misalkan E0-nya itu positif 1,36. Yang Br itu positif 1,07. Nah, SL kan E yang terreduksi dikurang E yang teroksidasi. Nah, biar dia spontan, berarti dia itu E reduksinya itu lebih besar dari E oksidasi. Nah, karena Cl-nya ini lebih besar, dia nanti tereduksi. Yang ini teroksidasi. Nah, berarti E selnya itu nanti ini kurang ini gitu loh. Nah, berapa gitu? Gitu. Kenapa gitu? Nah, enol sel kan tadi makin positif dia makin suka tereduksi. Dia makin negatif makin suka teroksidasi. Nah, ini kan yang paling positif kan si Cl2. Nah, berarti si Cl2 ini harus tereduksi. Dia lebih suka tereduksi daripada si Br gitu. Makanya dia gini. Ini. Reaksi spontan akan memberikan nilai 0 sel lebih besar dari 0. Begitu. Nah, misalkan nih ada ini. Di antara spesies di atas di mana merupakan oksidator terkuat. Oksidator terkuat berarti dia mengalami reduksi. Berarti dia lebih paling suka tereduksi, berarti E0-nya paling positif. Siapa yang paling positif berarti si A3+. Nah, berarti oksidator kuat ini A3+. Yang ini berarti reduktor terkuat, berarti dia mengalami reduksi. Yang terkuat berarti yang paling negatif, berarti si D+. Spesies mana yang dapat dioksidasi oleh B2+. Yang dapat dioksidasi berarti si B2 plus ini mengalami reduksi. Berarti kalau dia mengalami reduksi, dia bisa mengoksidasi yang E0-nya itu lebih kecil daripada E0-nya si B2 plus. Siapa aja? Si ini berarti si C2 plus sama si D plus. Kalau yang ini spesies mana yang dapat direduksi oleh C. Nah, berarti dia teroksidasi. Teroksidasi berarti dia nyari yang E0-nya itu lebih besar dari E0 si C.
C2 plus. Siapa aja berarti si A3 plus sama si B2 plus. Baru tuliskan reaksi total untuk pasangan redoks yang menilai E0 sel tertinggi. Nah, E0 sel tertinggi kan E sel itu E0 sel E0 si tereduksi dikurang E0 teroksidasi. Nah, berarti kita nyari yang paling positif dikurang paling negatif. Siapa aja ini sama ini. Berarti ini pasangannya itu A3 plus ini terreduksi. Nah, si D ini jadi teroksidasi. Gitu. Berarti ini 1,47 dikurang negatif sama 38. Dapat hasilnya. Nah, baru kita ada S cell sama delta G. Kan tadi N0 cell itu spontan. S cell ini berarti pada keadaan manapun gitu. Ini, nah ini. Pokoknya intinya itu ini. Delta G sama dengan minus NF S cell. N-nya itu jumlah elektron yang terlibat, yang ditransfer. Kalau F itu ini tetapan. Ini 96500 atau 96485. Itulah. Nah, baru ini pada keadaan standar berarti delta G0-nya kita itu pakai delta G0 sama E0 sel. Nah, ini delta G0 kan ada ini min NR, min RT dan KC. Nah, ini bisa digabung jadi ini. N0 sel itu sama RT per NF dan KC. Nah, ini kalau kalau kan R ini konstanta, F ini juga konstanta. Nah, len ini kan log berbasis E. Nah, kalau misalkan kita ganti dia ke log, sama ininya nilainya kita ubah langsung. Oh, dan ini pada kan E0 berarti pada keadaan standar. Nah, berarti T-nya kita masukkan 298 tambah 298K. Nah, kita tambahkan nanti hasilnya ini persamaannya. Ini contohnya. Nah, di sini kita ini kan Cl min, dia jadi Cl2. Nah, berarti di sini ada pelepasan elektron. Dan ini ada dua elektron. Nah, muatan si Cl2 itu 1. Berarti elektron yang ditransfer itu ada 2. Gitu. Kan? Ya. Dalam satu Cl2 itu ada 2 elektron. Berarti ini aja satu Cl2 berarti ada 2 elektron. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah, baru kita masukkan ke ini. Ke persamaan ini. E0 selnya itu ini. Min N, F. Ini dapat delta G. Nah, KC-nya itu pakai persamaan yang ini. Delta G0 sama dengan min RT ln KC. Dan KC. Nah, dapatlah. Dapat ini. Berarti KC sama dengan delta G0 per RT pangkat itu. Ya. Dapat ini KC-nya. Nah, baru ini potensial sel dan konsentrasi. Nah, kita tahu kan ada persamaan ini nih. Delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln Q. Nah, kalau kita masukkan ini, dia jadi dimasukkan ada persamaan baru. Ini persamaan nonce. SL sama dengan NO sel dikurang RT per NF ln Q. Q ini apa ya? Hasil bagi reaksi. Yang sama dengan K bla bla bla, tapi yang ini
Yang K kan pada kesetimbangan. Yang Q ini pada suatu keadaan gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya itu ini. Nah, ini kan berarti dikali elektron ini 2, ini 3. Ini dikali 3, ini kali 2. Berarti N-nya itu nanti 6. Nah, ini kan yang lebih negatif kan ini. Berarti yang ini tereduksi, yang ini teroksidasi. Berarti reaksi totalnya itu ini. Gitu. Ini ada N0, Ni lebih besar dari Cr3+. Berarti nanti reduksi itu nikel. Ya. Nah, kalau oksidasi itu diputar aja. Ini hasilnya ini. Nah, berarti di sini itu Q itu konsentrasi Cr3+ kuadrat dibagi konsentrasi Ni2+ pangkat 3. Nah, nanti dimasukkan ini. Oh, SL. SL tinggal dikurangi, bisa. Baru SL. Ini kan E0. Kalau SL itu berarti pada keadaan ini. Gitu. Nah, nanti masukkan aja nilai-nilainya. N-nya tadi 6. Nanti dapatnya segini. Gitu. Nah, ini meramalkan kespontanan reaksi. Ini kayak biasa ya. Nah, misalkan pada A, pada keadaan standar, E0-nya itu pasti E0-nya itu di, dari data yang di atas tadi yang direct volta tadi, E0 selnya itu positif, berarti spontan pada keadaan standar. Nah, ini itu tunggu, sorry. Sn-nya itu teroksidasi, H plus-nya itu terreduksi. Nah, ini. Oke. Baru ini pada pH 2. Nah, di sini kan berarti Q itu pH 2 dikali Sn, konsentrasi Sn dibagi dengan konsentrasi H plus kuadrat. Nah, tapi katanya yang mempengaruhi itu hanya H plus. Nah, jadi ini misalkan satu semua gitu. Nah, ini satu, ini satu. Jadi yang ini aja kita masukkan pakai persamaan dan tadi yang ini. Ini Q. Q-nya tadi ini ya. Nah, berarti hasilnya ini tetap positif, berarti dia spontan. Tapi misalkan pada pH 5, berarti kalau pH 5 berarti H plusnya itu 10 pangkat negatif 5. Nah, dimasukkan dia jadi negatif. Berarti dia nggak spontan pada pH 5. Itu. Ini ya tadi. Sn-nya 1, pH-nya 1 atm. Baru kita penentuan konsentrasi dari pengukuran E0. Dari kebutuhan SL. Nah, ini misalkan tembaga, sel galvanis, elektroda, Ag. Nih, SL-nya itu 0,62 volt. Nah, tembaga itu muatan negatif, berarti tembaga itu anoda. Tembaga itu berarti teroksidasi. Nih. Berarti Ag-nya tereduksi, N-nya 2. Karena 2 elektron yang terlibat. Nah, N0 selnya itu pakai data yang di atas. Oke. Nah, baru kita masukkan di nons. Nah, di sini kan Q-nya itu sama dengan konsentrasi Cu2 plus dibagi konsentrasi Ag plus kuadrat. Nah, Ag plus kan tidak ada ini di sini. Berarti ini Cu2, konsentrasi Cu2 plus kan 0,225. Ini SL-nya tadi 0,62. N0-nya 0,46, baru masukkan angkanya, N-nya 2. Hasilnya segini. Oke, bisa. Nah, ini kita coba hitung ya. Berapa perubahan potensial sel pada peningkatan konsentrasi ion dalam kompartemen anoda dengan faktor 10? Nah, misalkan ya. Ini kan elektron dari sini ke sini.
Berarti di sini itu anoda, sini itu katoda. Berarti anodanya itu uh, oksidasi dari Pb ke Pb2 plus 2 elektron. Kalau ini katoda berarti dari Ag plus tambah elektron dari Ag. Nah, ini dikali 1 kali 2, berarti elektron terlibat itu 2. Nah, Q, tunggu, berarti kita totalkan dulu. Berarti Pb tambah 2 Ag plus, ini jadi Pb2 plus tambah 2 Ag. Nah, berarti Q-nya itu konsentrasi Pb 2 plus dibagi konsentrasi Ag plus kuadrat. Nah, berapa perubahan potensial sel pada peningkatan konsentrasi ion dalam kompartemen anoda? Anoda berarti ini ya, Pb2 plusnya berarti dikali 10 gitu. Nah, kita kan dialog. Sebenarnya ini harus pakai data. Kita itu nengok dari persamaan nya SL sama N0, N0 sel maksudnya, minus RT per NF dan Q. Nah, Q-nya itu nanti kan dikali 10. Nah, berarti nanti tinggal masukkan angka-angka yang dari atas gitu. Dikali 10 nanti ini jadi 1, ini keluar. Jadi ini nanti langsung masukkan angka-angka aja. Nah, tapi kalau yang ini kan katodanya yang dikali 10. Berarti ini ln Q-nya itu per 10 gitu. Di Q-nya itu 10-nya itu ada di bawah. Nah, ini kan berarti ln 10 itu kan misalkan dikali 10, ln 10 itu kan besar nih. Apa sih positif? Nah, berarti ini berkurang. Nah, berarti ini nanti S-nya itu lebih kecil dari N0 sel. Tapi kalau yang ini S-nya itu lebih besar dari N0 sel. Kenapa? Karena 10-nya itu di bawah. Kan ln 1 per 10 itu negatif. Jadi nanti jadi N0 sel plus bla 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 gitu. Nah, ini pH meter yang kita gunakan itu yang kayak tadi, elektroda hidrogen standar. Kenapa pakai itu? Karena N0H plus itu 0. Dan nanti bisa langsung dapat. Nah, ini contohnya kayak biasa. Ini ini ini. Hanya N-nya 2 karena ini ada 2 elektron terlibat. Ini Q-nya. Oke, selesai. Nah, ini contohnya. Kita harus tahu ini sih. Apa sih namanya? N0 N0 standar dari Hg. N0 standar dari Hg2 plus mungkin ya. Atau Hg. Oh, sorry. Ini ada ini ada ini ya. Nah, E0 itu 0,28. SL itu 0,55 pada suhu ini. Nah, 0,55 volt sama dengan 0,28 volt dikurang R-nya itu berarti 8,314 sih. Ya. R-nya itu kita pakai 8,314 kan. 8,314 baru R-nya suhunya itu 298, N-nya itu ini kan
Hg2Cl2. Ini berarti jadi Hg. Kan ini dia teroksidasi, ini berarti tereduksi. Nah, ini tersamakan 2. Nah, ini kan Hg22 plus, jadi 2 Hg. Nah, berarti di sini ada 2 elektron. Berarti di sini yang terlibat itu 2 elektron, berarti 2 dikali 96500 ln Q. Q-nya itu apa? Ini liquid, ini solid. Berarti ini hanya 1 per pH2 dikali nah, nih. Ini kan H2 jadi H+. Berarti nanti H2 ini jadi 2H+. Nah, berarti H+-nya itu di atas. Berarti Q-nya itu konsentrasi H+ kuadrat dibagi pH2. Nah, konsentrasi pH2-nya 1, berarti konsentrasinya itu konsentrasi H+ kuadrat. Nah, ini nanti keluar 2-nya berarti 0,55 volt sama dengan 0,28 volt dikurang 8,314 kali 298 dibagi 96500 ln H plus. Nanti dicari aja dapat. Nah, ini sel konsentrasi. Sel konsentrasi ini sebenarnya N0 selnya 0. Karena kita pakai elektroda yang sama larutan yang sama. Tapi karena apa sih? Karena dia itu konsentrasinya beda, dia itu jadi ada yang mengalir gitu. Ini 1 molar, ini 0,1 molar. Nah, kita itu masukkan ke persamaan Nernst. Nah, kan ini kan ya. Nah, ini persamaan Nernst-nya. Yang encer itu di atas, yang pekat itu di bawah. Ln-nya. Begitu, nanti dapat N0 selnya 0,03. Aplikasi sel Galvani, contohnya baterai. Ini udah tahu ya, anodanya itu. Ini Zn, katodanya itu ini MnO2. Baterai nikat itu nikel kadmium. Nah, kalau primer itu dia itu nggak bisa isi ulang. Nah, kalau nikat ini dia bisa diisi ulang. Dia dikasih listrik. Nah, dia yang tadi bereaksi itu jadi dibalik gitu kan ada listrik. Baru baterai lithium. Apa ini? Nah, ini aku baru tahu ya. Itu sel bahan bakar korosi. Nah, korosi ini ya. Ini dia. Sebenarnya besi ini kan reaksi besi sama air. Nah, sebenarnya besinya itu awalnya jadi Fe2+. Nah, Fe2+ itu kan warnanya biru. Tapi ini jadi warna coklat. Nah, kenapa? Karena Fe2+ ini dioksidasi O2 lagi. Tambah O2 jadi Fe3+. Nah, Fe3+ ini jadi Fe2O3. Inilah karat. Nah, gitu. Jadi awalnya Fe itu ke Fe2+, baru dioksidasi O2 jadi Fe3+. Gitu ya. Nah, cara memproteksinya itu kita melapisi besi dengan logam lain yang reduksinya lebih kecil.
E0-nya itu lebih kecil daripada E0 besi. Kenapa? Dengan itu kan berarti dia lebih mudah teroksidasi. Nah, lebih mudah teroksidasi misalkan zinc, seng, zinc ya. Nah, zinc ini E0-nya itu lebih kecil. Jadi misalkan ada air sama O2, yang pertama dioksidasi itu si zinc-nya, bukan si besi yang kita pertahankan gitu. Nah, baru kita ke sel elektrolisis. Nah, kalau sel volta itu menghasilkan energi karena adanya reaksi redoks yang spontan, kalau elektrolisis ini mendorong reaksi yang tidak spontan jadi terjadi. Yang volta itu yang spontan, elektrolisis itu tidak spontan. Jadi kayak mana dia terjadi? Kita ngasih energi listrik itu. Nah, perbedaannya itu ini ada 4 ya. Kalau sel elektrolisis itu anodanya itu positif. Kan tadi galvannya negatif. Sel volta juga katodanya positif, di sini katodanya negatif. Tadi sel volta spontan, elektrolisis itu tidak spontan. Baru yang ini menghasilkan energi, yang pakai energi, dia memerlukan energi. Gitu. Nah, ini cara memprediksi produk elektrolisis. Nah, kalau yang kita elektrolisis itu lelehan garam. Nah, misalkan garam NaCl. Ini kita lelehkan berarti hanya ada Na plus sama Cl min yang di dalam lelehannya kan. Nah, mau nggak mau yang kita oksidasi itu si Cl min dari Cl2. Nah, yang kita reduksi itu si Na plus. Ini mau nggak mau. Nah, produk elektrolisis itu tergantung spesies yang ada yang berkompetisi untuk direduksi atau dioksidasi gitu. Nah, nih sekarang tengok ya. Kan tadi kita ngasih energi nih. Ah, kita ngasih energi. Nah, kita itu ngasih elektron ke si katoda. Kan dia negatif. Nah, ah, karena kita kasih ke katoda, berarti yang di katoda, kan di katoda tadi reduksi. Dia memerlukan, reduksi. Ya, nah kita itu bisa memprediksinya itu nengok apa-apa aja yang ada di dalam uh, yang di dalam apa yang kita elektrolisis gitu. Nah, misalkan campuran lelehan garam. Kan ini nih. Kita tadi NaCl sama KBr. Nah, Na plus itu E0-nya segini. K plus E0-nya segini. Nah, di kation kan kita mau mereduksi nih. Berarti kita itu mereduksi spesies yang lebih mudah direduksi gitu loh. Nah, di sini itu kan Na plus E0-nya lebih besar daripada E0 si K plus. Nah, berarti si Na plus ini yang nanti direduksi. Kenapa? Karena E0-nya lebih besar. Nah, kalau di anion kan berarti dia teroksidasi. Nah, kita tengok siapa E0-nya berarti yang paling kecil. Nah, di sini itu Br min yang paling kecil daripada Cl. Nah, berarti si Br min ini nanti dioksidasi. Gitu. Baru elektrolisis air. Elektrolisis air itu reaksinya ini. H2O itu teroksidasi jadi O2. Nih, O-nya di sini kan negatif 2, O2 di sini 0. H plusnya tetap plus 1, ini plus 1. Gitu. Ini N0-nya. Baru yang reduksi itu H2 juga, H2O juga. Tapi dia jadi H2. Sini 0, di sini positif 1 H plus. Di sini kan dia di sini kan dia naik oks.
Sini dia kurang. Tuh. Berarti selnya itu yang tereduksi itu segini, yang teroksidasi itu segini. Nah, dia negatif. Gitu ya. Nah, dalam air murni itu kita masukkan Na2SO4. Kenapa? Biar elektronnya itu ada yang alirin. Kita masukkan garam. Tapi kenapa Na2SO4? Karena Na plus itu N0-nya itu sangat kecil. Lebih kecil daripada si ini. Jadi dia nanti lebih suka, kan dia positif. Positif berarti dia ke katoda. Nah, tapi karena E0-nya terlalu kecil, lebih kecil daripada ini, nanti yang tereduksi itu H2O-nya, bukan Na plus-nya. SO4 juga sama. Gitu. Nah, misalkan kita larutan. Nah, ini ada aturannya. Oh, enggak ada. Oke. Nah, kalau kita larutan, di katoda sama anoda itu kompetitor yang terelektrolisis itu air. Nah, misalkan kita masukkan NaI. Berarti anodanya itu kan positif. Berarti kita nengok apa-apa aja yang ada di anoda. Berarti di kita berarti ion negatifnya ke sini kan. Berarti ada imin sama H2O. Nah, kita tengok ini. N0-nya si imin itu 0,54, si air itu 0,82. Berarti oksidasi, berarti kita nyari enol yang lebih kecil. Karena enol imin yang lebih kecil, berarti nanti ini yang terjadi nanti. Nah, kalau yang ini enol kan dia reduksi. Berarti kita harus nyari enolnya yang lebih tinggi. Nah, di sini itu enol si H2O lebih tinggi daripada si Na+. Berarti nanti reaksinya yang terjadi ini. Nah, berarti di larutan NaI yang terjadi itu oksidasi imin reduksi H2O. Itu. Nah, ini. Sama kan ya? Ya. Gitu dia. Oke ya. Nah, aplikasinya itu kita bisa memurnikan natrium. Kenapa bisa? Kita itu melelehkan NaCl sama CaCl2. Nah, nanti Na itu tereduksi, jadi Na-nya keluar. Produksi klor sama aja kayak yang di atas. Enggak, beda deh. Ini larutan NaOH ya. Itu. Produksi aluminium, kemudian tembaga, elektroplating. Nah, elektroplating ini misalkan ini besi nih. Kita ini mau melapisi dia loh. Nah, caranya itu ya ini elektrolisis. Nah, ini kan ya. Kita menghubungkan positifnya itu ke Ag. Nah, berarti Ag-nya ini nanti teroksidasi. Karena dia teroksidasi, dia itu nanti ke Ag plusnya itu bergeser ke sini loh. Kan ada Ag plus nih di larutan. Ag plusnya itu ke negatif untuk teroksidasi. Tereduksi maksudnya. Dia tereduksi jadi sendoknya ini dilapisi perak gitu. Jadi cantik. Nah, ini stoikiometrinya. Ini rumus biasa ya. Q sama dengan I kali waktu F. Oke. Nah, kita itu di sini F itu kan 96.500 berapa gitu. Nah, ini itu
F ini sebenarnya untuk 1 mol elektron. Nah, jadi ini dia. Nah, misalkan ini. Untuk memproduksi logam natrium. Oke. Logam natrium dengan laju 30 kg per jam. Berarti kita nyari 30 kg Na dalam 1 jam. Sel daun itu apa? Ini ya sel daun. Nah, agak susah. Gak ada datanya. Nah, inilah kita misalkan ya. Nah, kita pakai contoh soalnya. Dia mengandung AU13, ini reaksinya. Berapa selama 25 menit pada arus 5,5 ampere. Nah, berarti kita awalnya itu kita cari apanya? Kita cari muatan. Muatan yang apa sih namanya? Tersalurkan itu berarti 20 kan I kali T kan ya. Nah, I itu 5,5 ampere dikali 25 menit. Berarti 25 kali 60 second gitu. Nah, hasilnya itu 5 nih. Ini. Nah, ini kan dalam C nih. Nah, ini itu kita bagi sama hasilnya itu kita bagi sama Faraday yang 96500 itu. Nah, ini hasilnya nanti mol. Mol. Ini nanti hasilnya mol. Baru molnya itu kan ini. Kita gini ya. Muatan yang kita kasih itu di sini itu kan muatan. Nah, kita bagi 96500 itu dia nanti jadi mol elektron yang terlibat. Nah, mol elektron yang terlibat misalkan hasilnya segini. Nah, untuk 1 AU kan yang terlibat itu 3. Berarti untuk AU kita bagi 3. Molnya ini kita bagi 3, itu nanti molnya si AG. Nah, molnya si AG. Molnya si AU. Nah, molnya si AU ini tinggal kita kalikan sama ini. Massa molarnya si AU. Tidak dapat segini. Gitu. Harusnya ada sih dikasih soal apanya. Oh, enggak perlu apa ya? Nah, oke, kita buat ya. Logam natrium dengan laju 30 kg per jam. Nah, kita buat dulu reaksinya, berarti dia dari Na plus tambah elektron jadi Na. Nah, Na-nya itu 30 kg. Berapa mol? Berarti kita cari molnya Na itu 30 dibagi 23 ya. Ini kali 10 pangkat 3 mol. Nah, kan ini koefisiennya sama. Berarti NNA sama dengan N mol elektron. Berarti sama dengan 30 kali 10 pangkat 3 per 23 mol. Nah, ini kita ganti ke apa sih namanya? Muatan. Berarti C-nya si elektron yang kita pakai itu 30 kali 10 pangkat 3 per 23 mol dikali 96500 kolom per mol. Yang dapat nanti kolomnya OQ ya. Nah, berarti I kan itu Q per T. Nah, berarti ini hasilnya ini 3 kali 10 pangkat 3 kali 96500 per 23. Kita bagi T-nya itu jam ya. Jam berarti 3600 S. Ini tadi C, ini S, berarti hasilnya nanti ampere. C, tentu kita hitung ya. Karena ini soal terakhir juga. Mana ya? Kalkulator. 30 2 kali 96500 bagi 23.
Kita bagi 360. Nah, I-nya itu aku dapat 34,77 ampere. Selesai. Nah, sekian dari aku. Thank you guys.